الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi SMK, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa disiplin protokol kesehatan atau 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan memakai masker. Fokuskan pikiranmu untuk menjadi orang yang produktif, mulailah bersemangat dan buatlah diri yang lebih berarti. Semua mimpi akan terwujud jika kita berani untuk mewujudkannya. Anak-anakku sekalian, bertemu dengan materi pembelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKWU, kelas 11 semester genap tahun 2020-2021, SMK Citra Bangsa Islamic School, Bogor. Perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah botol. Tujuan pembelajaran: pertama, membuat perencanaan usaha kerajinan bahan botol. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap kewirausahaan. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar sisa makanan atau minuman yang disebut limbah. Apa limbah itu? Limbah adalah bahan atau barang sisa yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, limbah domestik. Yang kedua adalah limbah non-domestik. Contoh limbah domestik diantaranya limbah rumah tangga, limbah pasar, limbah sekolah, limbah pusat keramaian. Sedangkan contoh limbah non-domestik adalah limbah pabrik, limbah transportasi, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah peternakan. Sebagai warga negara yang baik atau siswa dan siswi yang baik, kita harus memperhatikan atau mengawasi lingkungan dengan mengolah limbah dengan cara mendaur ulang untuk menjadi produk kerajinan yang bisa menjadi nilai jual. Karena limbah itu bisa dirubah menjadi produk unggulan. Akan tetapi, limbah itu bisa memberikan dampak juga bagi kehidupan. Di antaranya, dampak yang disebabkan oleh limbah di antaranya: pertama, untuk kesehatan manusia. Yang kedua, kerusakan ekosistem lingkungan. Yang pertama, untuk kesehatan manusia. Dengan adanya limbah akan timbulnya penyakit karena pencemaran lingkungan. Semisal pencemaran air bisa mengakibatkan gatal-gatal. Kemudian, kerusakan ekosistem lingkungan. Perhatikan, kali banyak sekali sampah, air menjadi warna hitam dan berbau. Orang beriman membuang sampah pada tempatnya. Anak-anakku sekalian, untuk melakukan usaha produk kerajinan, ada sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya itu diantaranya 6M. Yang pertama, men atau manusia. Hal ini adalah seseorang yang akan menjalankan atau melakukan usaha.
Yang kedua, money, uang atau modal. Dalam membuat suatu usaha, seseorang sangat membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Apabila tidak memiliki modal, maka usaha itu tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, material atau bahan baku. Untuk mulai suatu usaha, sangat dibutuhkan bahan untuk membuat suatu produk. Semisal, kita akan membuat kerajinan dari botol bekas. Misalnya disediakan botol plastik, botol kaca untuk membuat kerajinan itu. Kemudian yang keempat, mesin atau alat. Seseorang yang akan membuat produk sangat membutuhkan alat untuk membuat produk tersebut. Tanpa alat, maka akan kesulitan untuk memproduksi kerajinan. Misalnya, alat untuk memotong, bahan-bahan dari plastik seperti gunting, cutter, dan sebagainya. Yang kelima, metode atau cara. Seseorang yang akan memproduksi suatu kerajinan atau produk harus tahu tata cara membuat produk tersebut untuk menjadi barang yang memiliki nilai jual. Kalau tidak tahu tata cara, maka tidak akan bisa untuk memproduksinya. Lihat contoh. Selanjutnya nomor 6 adalah market atau pemasaran. Market atau pemasaran merupakan ujung tombak agar usaha berjalan lama, tidak hanya sekejap saja atau sebentar sampai ada kemajuan dalam membuat kerajinan tersebut di pasaran. Perencanaan administrasi. Dalam perencanaan administrasi, yang pertama, perizinan usaha yang di dalamnya meliputi izin prinsip, yaitu perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah. Yang kedua, izin menggunakan tanah. Ketiga, izin menggunakan bangunan IMB. Yang keempat, izin bangunan. Selanjutnya yang B adalah surat menyurat. C. Pencatatan transaksi barang atau jasa. D. Adalah pajak. Semua dari A sampai D adalah merupakan perencanaan administrasi apabila usaha yang kita gunakan atau produk yang kita buat sudah mencakup skala besar. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan limbah botol. Apa sih pemasaran? Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan atau ujung tombak dari kegiatan usaha. Artinya, jika pemasaran tidak berjalan dengan baik, maka keberlangsungan suatu usaha tidak akan berjalan lama. Nah, dalam hal ini, dari mulai awal sampai akhir, dalam perencanaan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan agar usaha produk yang kita buat mengalami kemajuan yang pesat dan dikenal di masyarakat. Anak-anakku sekalian, contoh hasil kerajinan dari botol bekas. Bisa diperhatikan dari botol plastik, kemudian dari botol kaca. Demikianlah anak-anak materi PKWU usaha produk kerajinan dari bahan limbah botol. Semoga dapat bermanfaat. Nanti kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Salam sehat, selalu semangat dan optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.